wabarakatuh. Di tempat gerak berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas sholihin. Baik, anak sekalian silakan dibersihkan dulu tempat duduknya. Jikalau terdapat sampah silakan dibersihkan dulu. Sudah ya? Baik, ibu akan mengecek kehadirannya. Siapa di antara kalian tidak hadir pada hari ini? Lengkap ya? Baik. Jadi untuk hari ini kita akan membahas materi tentang makhluk hidup dan lingkungannya, ya. Berbicara tentang makhluk hidup dan lingkungannya, adakah anda sekalian yang mengetahui apa itu makhluk hidup? Saya Bu. Ya, silakan Anissa. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat melakukan dan membuat sesuatu serta memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di lingkungannya serta dapat berkembang biak untuk melestarikan fungsinya atau jenisnya. Baik sekali, kasih apa untuk teman kemudian dari makhluk hidup. Nah, kemudian ada yang tahu apa perbedaan dari makhluk hidup dan makhluk tak hidup? Saya Bu. Ya, silakan Dian. Makhluk hidup adalah organisme yang dapat berkembang biak dan memiliki kemampuan bernafas, berpindah tempat, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Iya, baik sekali. Jadi itu tadi pemaparan dari temannya. Kemudian ada tujuan pembelajaran hari ini, yaitu tentang peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri makhluk hidup. Ya. Nah, saya lihat ini kayaknya sudah masih pagi tapi masih kayak lemas ya. Ya, jadi sebelum kita mulai kegiatan intinya, kita stretching dulu ya. Silakan berdiri dulu anak-anak semuanya. We are the dreamers, we make it happen. Guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen. Cause we can see it. Here's to the one that keep the passion, respect. Oh yeah. Here's to the one that can imagine, respect. Oh yeah. We are the dreamers, we make it happen. Guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen. Guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen. To the one that keep the passion, respect. Oh yeah. It's to the one that can imagine, respect. Oh yeah.
Hai kawan-kawan, apakah kalian pernah merasa lapar? Saat merasa lapar, itu tandanya kita membutuhkan makanan. Sama seperti Bol yang sedang kelaparan nih. Bol, ada donat tuh di meja. Nah, kawan, membutuhkan makanan merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Apa sih yang dimaksud dengan makhluk hidup? Dan ciri-ciri lainnya apa saja ya? Kita simak yuk penjelasan berikut ini. Ciri yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga memerlukan makanan untuk tetap hidup. Makanan hewan biasanya berasal dari tumbuhan atau berasal dari hewan lain. Tumbuhan yang memiliki zat hijau daun dapat membuat makanannya sendiri dengan cara menyerap air yang mengandung zat hara dan gas karbon dioksida, yang kemudian diubah menjadi makanannya dengan bantuan cahaya matahari. Selain membutuhkan makanan, makhluk hidup juga pasti bergerak, termasuk tumbuhan. Tumbuhan biasanya bergerak, namun tidak berpindah tempat seperti kita. Gerakan tumbuhan bisa berupa bunga yang mekar, putri malu yang menutup bila dipegang, atau tunas daun dan batang yang tumbuh bergerak ke arah cahaya. Makhluk hidup bergerak untuk mendapatkan makanan dan menghindari musuh. Ada yang menggunakan kaki seperti manusia dan kerbau, ada yang menggunakan sirip seperti ikan, ada juga yang menggunakan perut seperti cacing, dan sayap seperti burung supaya bisa terbang. Seluruh makhluk hidup pasti bertumbuh. Kita juga bertumbuh, dari bayi hingga anak-anak sampai dewasa. Pertumbuhan manusia dapat ditandai dari tinggi dan berat badannya yang semakin bertambah. Sedangkan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan dapat dilihat dari batangnya yang semakin tinggi dan daun yang semakin banyak. Begitu juga dengan hewan. Anak bebek yang baru menetas, bila kita perhatikan selama 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, dan seterusnya, akan tumbuh semakin besar. Berat dan tingginya juga akan semakin bertambah, hingga berukuran sama seperti induknya. Itu dia 5 ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Kita belajar bersama lagi di video berikutnya ya kawan-kawan. Sampai jumpa. Tadi ya video jadi saya jelaskan kembali tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Ya. Dan dulu di sini ada ciri-ciri makhluk hidup. Ya. Kemampuan mempertahankan dirinya dapat melestarikan spesiesnya. Ya, semoga batu tidak dapat melakukannya. Jadi ini ada perbedaan ya. Nah, kemudian ciri-ciri makhluk hidup meliputi yang pertama adalah bernapas, memerlukan makan atau nutrisi, bergerak, peka terhadap rangsang, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa dan beradaptasi. Ya, ini bernapas, proses menghirup oksigen O2 yang ada di lingkungan dan menghembuskan gas buangan berupa karbon dioksida. Tadi ya, bernapas respirasi, sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada hewan seperti ada paru-paru, kulit, insang dan trachea. Kemudian ada sistem pernapasan pada tumbuhan, ada stomata, lentisel dan rambut akar. Kemudian memerlukan makanan atau nutrisi. Nah, di sini makhluk hidup itu memerlukan makanan sebagai input nutrisi yang diperlukan tubuh untuk
memenuhi kebutuhan energi, meregenerasi sel-sel tubuh, memelihara jaringan, dan mempertahankan diri dari berbagai penyakit. Makronutrien atau nutrisi yang diperlukan dalam jumlah banyak, ada karbohidrat, lemak, protein. Kemudian yang ketiga adalah bergerak. Jadi semua makhluk hidup itu bergerak, meskipun tidak harus berpindah tempat. Berdasarkan terjadinya gerak dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: gerak aktif dan gerak pasif. Kemudian peka terhadap rangsangan. Kemudian ada tumbuh dan berkembang biak dan beradaptasi. Selanjutnya mengeluarkan zat sisa. Oke, nah, itu tadi materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, selanjutnya kegiatan yang selanjutnya Anda lakukan yaitu saya akan membagi kelompok, ya, membagi 4 kelompok. Jadi 4 kelompok itu ada terdiri dari 4 sampai 5 orang. Membagikan LKPD. Ya, silakan lihat dulu lah. Jadi yang Anda lakukan nantinya di sini yaitu pengamatan terhadap rangsangan suhu pada tumbuhan putri malu, di mana tumbuhan putri malu di sini akan diberi rangsangan seperti suhu panas yang menggunakan korek api, kemudian suhu dingin menggunakan es batu. Ya, silakan tiap-tiap anggota untuk melakukan pengamatannya. Jadi jangan lupa pakai untuk mengetahui waktunya, pakai stopwatch. Jadi bisa pakai HP untuk mengetahui berapa menit. Jadi Bu Barnawati, suaranya terhadap. bagaimana anak sekalian? Silakan diisi tuh tabelnya tadi, berapa menit, berapa detiknya terhadap rangsangan suhu panas dan suhu dingin. Bagaimana kelompok 4? Kelompok 3? Kelompok 2 bagaimana? Sudah. Kelompok 1? Silakan presentasikan untuk kelompok 1 dulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil pengamatan kami terhadap putri malu. Saat diberikan suhu panas sebelum perlakuan, tanaman putri malu mekar. Setelah perlakuan, tanaman putri malu mengutuk. Diberi perlakuan 3 detik, kembali ke kondisi awal 4 detik. Dan ketika diberikan suhu tinggi, tanaman putri malu mekar. Setelah perlakuan menutup. Diberi perlakuan 1,5 menit, kembali ke kondisi awal 2 menit. Itu
Itulah hasil pengamatan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok 2 silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabel pengamatan dari kelompok 2 yang pertama diberikan suhu panas. Sebelum perlakuan tanaman putri malu mekar. Setelah perlakuan tanaman putri malu menutup. Diberi perlaku 4 detik, kembali kondisi awal 3 detik. Diberikan suhu dingin sebelum perlakuan mekar. Setelah perlakuan menutup. Diberi perlakuan 2,5 menit, kembali kondisi awal 1,5 menit. Terima kasih. Iya, baik. Kita pindah ke kelompok 3. Silakan ya kelompok 3 presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan membacakan pengamatan dari tanaman putri malu. Perlakuan diberi suhu panas sebelum perlakuan tanaman putri malu mekar. Setelah perlakuan tanaman putri malu menutup. Diberi perlakuan 5 detik, kembali ke kondisi awal 3 detik. Diberikan suhu dingin sebelum perlakuan mekar. Setelah perlakuan menutup. Diberikan perlakuan 3 menit, kembali ke kondisi awal 2 detik. Terima kasih. Oke, baik sekali. Silakan untuk kelompok 4 presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adapun hasil pengamatan kami dari tanaman putri malu yaitu ketika diberikan suhu panas sebelum perlakuan tanaman putri malu mekar. Setelah perlakuan tanaman putri malu menutup. Diberi perlakuan selama 4 detik, kembali ke kondisi awal 2 detik. Diberi perlakuan suhu dingin tanaman putri malu mekar. Setelah perlakuan tanaman putri malu menutup. Diberi perlakuan 2 menit, kembali kondisi awal 1 menit. Terima kasih. Oke, baik sekali. Kasih aplaus untuk temannya. Saya persilakan kepada tiap-tiap kelompok untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan kelompok 1 dulu. Terima kasih atas kesempatan dan pendidikan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3, kenapa versinya bisa berbeda? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tergantung dari suhunya. Apakah jawabannya bisa diterima? Ya, diterima. Terima kasih. Sama. Apakah masih ada? Apakah masih ada pertanyaan? Jelas, Bu. Ayo dari kelompok lain. Bagaimana nak? Masih ada pertanyaan atau tidak ada lagi? Tidak. Oke, jadi itu tadi hasil presentasi temannya tentang pengaruh pengamatan putri malu ya terhadap suhu dingin dan suhu panas. Jadi ada perbedaan dari tiap-tiap kelompok dan itu tergantung dari suhunya. Seperti itu. Nah, kemudian kegiatan selanjutnya yaitu ada refleksi untuk menyimpulkan materi. Sebelum kita menyimpulkan materi dari materi tadi di sini dari ciri-ciri makhluk hidup ada beberapa ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama tadi ada bernapas, berkembang, bergerak, link di grup WhatsApp-nya. Di situ ada tes
selesai, saya akan bagikan nak ya. Silakan diterima sekarang nak. Jadi di sini saya membagikan referensi siswa. Jadi nantinya anak-anakku sekalian mencentang ya penilaian ya. Yang pertama itu ada ketika Anda merasakan sedih, silakan dicentang, atau tertawa, atau sedih, atau bahagia. Ya, kemudian yang kedua, Bapak atau Ibu selalu memberikan pembelajaran berbeda yang membuat kami senang. Yang ketiga, guru mau mengikuti keinginan kami dalam belajar. Kemudian yang keempat, guru menyebutkan benda-benda yang ada di rumah atau di sekolah. Kemudian yang kelima, kami boleh bertanya apa saja kepada ibu guru. Bagaimana saudara sekalian? Sudah belum? Masih ada belum ya? Masih. Ya, silakan kita dulu nak. Bagaimana anak-anak sekalian, sudah selesai? Sudah ya? Jadi silakan dikumpul nak ke depan. Sudah terkumpul semua ini? Iya. Ya. Untuk itu, mari kita menunjukkan kembali materi dan jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu tadi ada 8. Ya, yang pertama pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang komponen-komponen makhluk hidup. Jadi sebelum Ibu mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini, saya persilahkan kepada ketua kelas untuk menyiapkan berdoa, memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki
wabarakatuh.